Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Baik dari kelas 7A, maaf 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Selamat datang di kelas TIK yang pertama. Kelas ini bersifat global anak-anakku. Jadi baik dari kelas 7A sampai 7E kita hanya share satu link video. Semua bisa disaksikan baik dari kelas 7A, B, C, dan D serta E. Oke anak-anakku sekalian, silakan kalian bisa membuka materi yang sudah saya share di grup sebelumnya. Itu adalah panduan buku materi terampil berkomputer, teknologi informasi dan komunikasi. Selain kalian berpegang pada buku yang dipinjamkan oleh sekolah, Bapak sendiri Pak Arsya, jadi yang belum mengenal saya, ini juga memberikan pedoman tersendiri buat kalian. Jadi tolong selalu simak grup chat WA kalian masing-masing, karena sudah saya share berkaitan dengan materi, absensi, kemungkinan juga nanti ada tugas. Untuk KKM di semester 1 ini TIK 65 seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk kalian yang baru masuk atau baru mengenal saya di kelas 7 dan 8, itu saya perjelas lagi, karena dua angkatan pertama ini belum mengenal saya. Oke anak-anak, silahkan kalian bisa langsung buka di bab 1. Di sini kita akan perkenalan dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Oke anak-anakku, di bab 1 ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangatlah pesat. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Dengan kondisi 10 tahun yang lalu itu jelas beda. Sekarang kita sudah hidup berdampingan dengan alat-alat canggih seperti itu, baik melalui sosial media, memiliki Android ya, yang berisikan WhatsApp, terus Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu pengembangan alat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita hidup di sini sangat berdampingan erat dengan dua hal itu. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh kali ini, atau yang dimaksud PJJ. Kemarin ada yang bertanya, Pak, PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini kita memang belajar melalui sistem online. Mau nggak mau kita belajar dari online, dari daring, dari dalam jaringan. Oke, bisa dipahami sampai situ? Kita perkenalan dengan yang namanya teknologi informasi. Jadi di zaman ini semuanya berbau IT atau ilmu teknologi. Kita menggunakan komputer untuk membuat materi. Kita membuat video ini menggunakan aplikasi. Aplikasi yang dipakai adalah menggunakan editingnya KineMaster bisa, Filmora bisa, Adobe Premiere bisa. Itu juga salah satu contoh teknologi. Dan di video ini saya juga menyampaikan kepada kalian semua bahwa di sini saya share informasi, kita berkomunikasi anak-anak. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Jadi semua yang ada di kehidupan sekarang sangat berkaitan erat dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Di bab ini kita akan belajar apa saja sih yang dimaksud dengan teknologi informasi, alat apa saja yang kita perlukan, dan apa contohnya. Jadi di bab ini kita akan mengenal alatnya terlebih dahulu. Itu ada dua, tanpa kabel dan menggunakan kabel. Yang dimaksud tanpa kabel dan menggunakan kabel di buku ini ada dua. Yang media berkabel itu adalah suatu media yang menghubungkan penerima dan pengirim secara fisik menggunakan kabel penghubung. Kalian tahu contohnya komputer. Komputer ini saling terhubung dengan kabel satu sama lain. Di lab komputer yang saya pakai ini, itu masing-masing komputernya berhubungan satu sama lain dengan menggunakan kabel LAN atau kabel RJ45. Selain itu juga kabel telepon rumah
kita telepon saudara, telepon teman, telepon tetangga menggunakan halo telepon, itu menggunakan kabel yang menghubungkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus yang kedua, jaringan televisi itu kita menggunakan kabel, jelas larinya ke antena, bener loh. Setelah itu kita lanjut lagi dengan kabel serat optik. Di situ kita dalam bentuk berkas cahaya. Kabel itu mampu mengirim dengan frekuensi tinggi. Yang kedua, media tak berkabel atau wireless. Di situ kita berbicara mengenai jaringan WiFi, yaitu salah satu contohnya adalah gelombang microwave, yang kedua satelit, terus gelombang radio dan inframerah. Untuk gelombang mikro itu merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi, yang digunakan pada sistem jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, warnet, dan juga penyedia layanan internet yang lain. Yang kedua satelit. Satelit itu digunakan untuk menyebarluaskan sinyal. Di sini mereka satelit itu menggunakan gelombang mikro. Hanya saja satelit digunakan untuk stasiun relay, penerima dan meneruskan yang berada di luar angkasa sana. Kita tidak akan melihatnya, kita bisa mencarinya melalui internet. Yang ketiga, C, gelombang radio. Transmisi dengan gelombang radio dapat digunakan untuk mengirimkan suara. Contohnya ketika kita mendengarkan siaran radio, itu kita bisa mendengarkan suaranya dan mendapatkan informasi dari radio tersebut. Kelebihan transmisi ini adalah mengirimkan data atau suara dapat dilakukan dengan sembarang posisi dan bisa dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Kita mau mengirim dari manapun, kapanpun, itu juga bisa karena menggunakan sistem radio, menggunakan sinyal. Yang terakhir adalah inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Untuk zaman sekarang kita jarang menggunakannya. Jadi untuk inframerah ini digunakan untuk televisi atau alat elektronik yang lain. Inframerah ini digunakan untuk media transmisi, untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Contoh paling simpel seperti itu. Ada juga remote AC sama remote televisi, itu menggunakan sistem inframerah. Keuntungan penggunaan inframerah diantaranya dibuat secara mudah dan murah, dan pemasangannya juga mudah dan mudah dipindahkan. Oke, untuk bab 1 kelas 7 sampai sekian dulu. Untuk selanjutnya maka akan saya lanjutkan di video berikutnya yang akan saya bikin minggu depan. Untuk mengenai tugas saya akan berikan di video berikutnya beserta dengan materi lanjutannya. Oke anak-anakku, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.